Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Haji Farhan baru saja mengembalikan formulir dan menjalani wawancara dengan sebagai balon Pilkada Kabupaten Ketapang tahun 2024 di DPD PAN Kabupaten Ketapang. Pak Farhan, dari sesi wawancara ini nampaknya ada keinginan dari teman-teman di DPD PAN ini agar bagaimana teknik Anda nanti membangun hubungan yang harmonis antara Pak Farhan jika terpilih nanti dengan partai-partai pendukung. Dan yang kedua, ada hal yang menarik adalah Pak Farhan nampaknya akan menggunakan survei. Nah, ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi dalam menjalankan roda pemerintahan, karena pimpinan daerah itu berasal dari proses politik. Tentu dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terlepas dengan bagaimana pembangunnya itu bersama-sama dengan seluruh partai politik. Karena tadi catatannya adalah proses politik itu tidak berhenti di dalam konteks perjuangan pilkada, pilgub dan sebagainya. Di proses politik untuk membangun daerah itu dia tetap abadi dan harus ada sepanjang waktu. Nah, oleh karena itu pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan proses pembangunan, penganggaran dan sebagainya itu tentu tidak terlepas dari proses yang harus bersama dengan berbagai partai politik. Jadi tidak harus dengan misalnya keberhasilan kita itu dari beberapa partai yang berkoalisi, tapi partai yang sesungguhnya tadinya itu mengusung katakanlah calon yang lain juga ketika kita sudah menjalankan roda pemerintahan, poinnya adalah kebersamaan itu menjadi penting. Jadi bersama, insya Allah semua permasalahan-permasalahan itu dapat diselesaikan. Yang berikut yang tidak kalah penting adalah survei. Survei tidak hanya dilakukan oleh teman-teman partai yang ketika membuka pendaftaran, misalnya dia membuat sebuah sistem ada survei. Tapi saya secara pribadi dalam melangkah untuk maju kepada pelaksanaan pilkada ini, tentu saya harus melaksanakan survei secara pribadi juga, supaya survei ini saya dapat untuk menjadi bahan saya. Bahan yang dimasukkan tentu mengukur seberapa kuat saya, seberapa lemah saya, dan pemetaan itu tentu akan berguna untuk bagaimana saya memperbaiki dan sebagainya. Dan bahkan bisa saja secara ekstrim, kalau surveinya udah berapa kali tidak juga elektabilitasnya itu bagus, popularitasnya juga tidak bagus, dan apa kita harus terus melangkah. Saya harus hentikan langkah itu karena saya percaya dengan sebuah keilmuan. Barangkali seperti itu. Jadi survei akan menentukan langkah Pak Farhan selanjutnya. Gitu. Termasuk juga wakilnya sekarang. Oh iya, tentu wakil nanti akan dipotret melalui pelaksanaan survei. Seperti itu ya. Jadi sekarang belum bisa membocorkan siapa wakilnya ini. Nanti dia ada Pak Pandi, kan? Kalau Pak Pandinya surveinya nggak bagus misalnya. Udah ngomong-ngomong kan? Iya. Bagus. Nanti kita diskusi dengan partai lah. Iya, oke. Misalnya PAN, itu saya akan menjinakkan lagi hasil survei saya bawa ke teman-teman PAN. Nanti hasil survei saya bawa ke teman-teman Demokrat. Akan saya bawa kepada teman-teman Golkar dan sebagainya. Prinsip hari ini kita percaya saja dengan profesionalisme, percaya saja dengan sistem yang sudah dibangun, yang sudah tampak ke permukaan itu. Jadi kita percaya. Kalau survei ini istilah praduga lagi. Iya. Gitu. Kalau survei ini rencana Bapak dengan lembaga survei mana nih? Lembaga Survei Indonesia, DNIJA. Oh, DNIJA. Oke. Pak Pandi, berbeda dengan partai lain, ini PAN akan membawa bakal calon ini pada Rakernas. Nah, ini seperti apa agendanya nanti di Rakernas ini?
Ya, terima kasih. Jadi berkenaan dengan pelaksanaan penjaringan ini langsung diputuskan berkenaan dengan instruksi resmi langsung dari tim pilkada pusat. Ya. Jadi kita tim pilkada provinsi dan tim pilkada kabupaten hanya meneruskan saja. Tapi di sini tim pilkada pusat ingin melihat. Ya. Artinya setiap tokoh-tokoh sentral masyarakat yang mendaftarkan diri baik sebagai calon bupati, calon wakil bupati di seluruh Indonesia, dan juga calon gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, kita melihat seperti apa dari sisi proses yang kita lakukan ini, bahwa memang ada tokoh-tokoh sentral yang memang layak untuk diusung, baik berkenaan dengan rekam jejak, potensi, dan yang tidak kalah penting, alhamdulillah pada hari ini dari sekian pendaftar yang ada di Ketapang yang sudah mengembalikan berkas, pada hari ini alhamdulillah Bapak Haji Farhan SMSI dengan metode ilmiah, dan ini politik konvensional, politik modern, tidak hanya klaim bahwa kita paling kuat, tapi dengan metode ilmiah menurunkan lembaga survei untuk menakar elektabilitas sejauh mana langkah-langkah putih akan ditaruh ke depan, dan ini warna baru, artinya tidak memaksakan kehendak. Baru Pak Farhan kan yang mengembalikan formulir dan akan menggunakan metode ilmiah yang masuk ke PAN? Mengembalikan formulir itu sudah ada beberapa, baik di kalangan akademisi seperti Bapak Firdaus, kemudian kemarin juga Pak MP Priadi dari Kecamatan, kemudian juga kemarin dari Pak Tio dari jurnalis. Tapi intinya pada kesempatan ini bahwa memang kita melihat gambaran resmi, dan di sini akan kami sampaikan kepada pimpinan provinsi bahwa untuk memenangkan suatu kontestasi ini tentunya ada tolak ukur. Tidak hanya mengklaim bahwa kita paling bisa, sekalipun kita partai besar. Di sinilah kita lihat metode politik yang konvensional yang modern ditunjukkan oleh Bapak Haji Farhan SMSI, bahwa beliau ingin melihat seperti apa respon masyarakat, otomatis elektabilitas dari hasil survei akan muncul dari sendirinya. Dan di sinilah artinya beliau tidak menjual kucing dalam kandang. Beliau lebih menunjukkan, ayo, artinya membangun komunikasi politik dengan partai-partai pengusung, bahwa memang tidak bisa terbantahkan. Hasil survei ditunjukkan memang beliau layak untuk diusung sebagai calon. Bapak-bapak, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Sorot 10.